Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berkat kasih sayangnya lah kami mampu menyelesaikan karya tulis ini. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia pilihan Allah yang sempurna, yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Dalam karya tulis ini, kami memilih tema tentang metode ilmiah sebagai tugas penulisan karya tulis mata kuliah Filsafat Ilmu. Harapan kami semoga dengan karya tulis ini akan menambah pengetahuan wawasan untuk kami dan bagi yang membacanya. Walaupun masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya, semoga dengan kekurangan-kekurangan ini akan memicu kami ke arah yang lebih baik lagi. Ucapan terima kasih kami kepada pihak-pihak yang telah membantu kami sehingga penulisan karya tulis metode ilmiah ini kami selesaikan. Wabil khusus ucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah ilmu filsafat Bapak Ahmad Haris Kurniawan yang sudah begitu sabar membimbing, mentransfer ilmunya kepada kami. Semoga berguna dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat ketentuan. Syarat-syarat ketentuan harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu. Tercantum dalam apa yang dinamakan metode ilmiah. Berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara kerja berpikir. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah. Dalam hal ini, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Berpikir deduktif dan cara berpikir tangkap atau mengambil dari pernyataan dan bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif bisa mempergunakan pola pikir yang dinamakan sologismus. Sedangkan berpikir induktif, proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam pembahasan pemilihan sebuah topik, sebelum melakukan sebuah penelitian, menjelaskan dan membuat identifikasi masalah berdasarkan pada topik penelitian yang telah dipilih. Menjelaskan pentingnya menentukan batasan dan rumusan masalah yang telah ditentukan dan menentukan tujuan, manfaat, kegunaan penelitian pendidikan, pertanyaan penelitian dan menentukan permasalahan yang layak diteliti. Ada beberapa hal yang penting dalam merumuskan masalah penelitian. A. Memilih sebuah topik. Memilih topik riset merupakan sebuah keputusan yang paling penting yang harus dilakukan kegiatan riset. Adalah umum bagi para mahasiswa atau pariset paruh waktu yang terdapat dalam pengambilan gelar kesarjanaan yang menurut mereka untuk melakukan sebuah riset skala kecil yang sedang menerima semacam dukungan dari atasan mereka. Ada 12 isu untuk dipertimbangkan untuk memilih topik atau riset, yaitu 1. Banyaknya pilihan yang dipilih. 2. Motivasi. 3. Regulasi dan harapan. 4. Subjek atau bidang studi. 5. Contoh-contoh dari proyek riset sebelumnya. 6. Ukuran topik. 7. Yang tersedia. 8. Biaya riset. 9. Sumber daya yang tersedia. 10. Kebutuhan akan dukungan. 11.
akses dalam isu-isu, 12 metode untuk melakukan riset. Pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah menceritakan hal yang melatar belakangi mengapa peneliti ini memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut. Maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum efektif pada pelaksanaannya. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang ialah kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini, bisa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang diambil sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. C. Identifikasi masalah. Pengertian identifikasi masalah. Secara umum, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengidentifikasikan masalah yang ada, membuat permasalahan tersebut dapat diulur dan diuji. Mudahnya, identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menguasai bagian inti dari sebuah penelitian. D. Batasan masalah. Batasan masalah disebut juga dengan batasan penelitian. Limitasi masalah atau fokus penelitian adalah suatu sebab dalam karya tulis ilmiah skripsi, tesis atau disertasi yang menjelaskan mengenai ruang lingkup suatu masalah yang akan diteliti supaya pembahasan bisa lebih fokus dan lebih melebar kemana-mana. Bagian ini sangat penting untuk dituliskan demi untuk mendapatkan penelitian yang efektif dan efisien. Contoh, penjelasan tentang pendidikan formal dan non-formal anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Tentang pembelajaran online, bagaimana sistemnya, kapan harus dilakukan? Perumusan masalah. Dihimpun dari pendapat para ahli, rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Beberapa contoh tentang perumusan masalah yang sedang diteliti yang berhubungan dengan sistem pendidikan formal dan non-formal di masa pandemi COVID-19. A. Mampukah pendidikan non-formal berperan sebagai bentuk alternatif bagi pendidikan formal dengan sistem belajar online? B. Mungkinkah pendidikan non-formal diterapkan dalam situasi sekarang ini? Alasannya. C. Apakah pendidikan non-formal tidak menurunkan mutu pendidikan? D. Persyaratan apakah yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pendidikan non-formal dan formal secara optimal? E. Apakah berdampak secara pendidikan non-formal dan pendidikan formal terhadap anak secara psikologis? F. Tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan mencari hubungan dan menjelaskan sebab perubahan dalam fakta-fakta sosial yang terukur. Tujuan dalam konteks penyusunan proposal penelitian bukanlah tujuan dalam artian untuk kepentingan apa proposal tersebut dibuat. Dalam menyajikan tujuan penelitian tidak boleh dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, melainkan pernyataan.
Tujuan penelitian dalam bentuk spesifik dalam arti selaras dengan rumusan masalah. G. Kegunaan penelitian. Menurut Nazir 1988, kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan, untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan, eksperimen, atau berdasarkan observasi tanpa kontrol. Penggunaan penelitian juga merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Demikianlah yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.